Kemudian V4 sampai Vn, ini juga sama, dia kombinasi linear dari V1, V2. Jadi kita punya V3, V4 sampai Vn. Nah, ini adalah span atau rentang dari V1, V2. Gitu. Dia span dari V1, V2. Dia rentangnya. V1, V2 merentang. Gitu. V1, V2 bisa menghasilkan vektor yang banyak. Hasil vektornya itu disebut span atau rentang. Paham sampai sini definisinya? Paham sampai sini pengenalannya? Ya. Ada istilah rentang, ada istilah span. Kita baru istilah span, nanti himpunan perentangnya belum. Ya, dari hasil apa? Kombinasi linear. Kombinasi linear itu vektor yang dibentuk dari vektor lain, dari beberapa vektor lain yang dijumlah, dan masing-masing vektor dikalikan dengan suatu skalar. Itu. Jadi itulah span dan spanning set. Ini baru span definisinya. Oke. Kita lihat teorema. Jika V1, V2 sampai Vn adalah elemen dari suatu ruang vektor, maka rentang V1, V2 sampai Vn adalah sebuah ruang bagian dari V. Gitu. Jadi jika V1, V2, Vn adalah elemen dari suatu ruang vektor. Saya punya ruang vektor, saya ambil dua elemen. Kemudian saya buat rentangnya. Nah, maka rentangnya itu adalah ruang bagian dari V. Loh, kok bisa? Ingat bahwa dalam ruang vektor operasi bersifat tertutup, sehingga ketika kita operasikan untuk spanning, dia hasilnya juga berada di dalamnya. Maka rentangnya adalah membentuk himpunan bagian dan membentuk juga ruang bagian. Ini, maka dia ada ruang bagian. Bisa diikuti sampai sini ya, insya Allah bisa diikuti ya. Gitu. Nah, kalau tadi rentang, jadi ada vektor yang sebagai biang gitulah, sebagai benih, kemudian ada hasil kombinasi linearnya, itu kita sebut rentangnya. Nah, sekarang kita baca definisi berikutnya, bahwa himpunan V1 sampai Vn disebut himpunan perentang jika untuk V, jika dan hanya jika setiap vektor dalam V dapat ditulis dalam kombinasi linear V1, V2 sampai Vn. Himpunan perentang. Jadi himpunan yang bisa merentang itu disebut himpunan perentang, tapi dengan syarat dia perentang dari suatu V, ya. Kalau semua vektor yang dalam V ini direntang oleh ini. Ya, nanti ada vektor lain yang tidak direntang oleh itu, dia bukan himpunan perentang. Nah, makanya kita buatlah himpunan baru. Himpunan bagian adalah himpunan juga. Ya kan? Ya.
Gitu. Sampai sini bisa diikuti ya, di bolak-balik. Ini pengenalan nama-nama, pengenalan nama-nama. Kita lihat contoh atau penjelasan di bawah ini ya. Jadi yang manakah di antara yang berikut merupakan himpunan perentang dari R3? Nah, untuk menyelesaikan ini gimana? Ini ada pilihan A, B, C, D. Untuk menentukan apakah suatu himpunan perentang R3, kita harus menentukan apakah sembarang vektor A, B, C di R3 dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam himpunan itu. Dalam bagian A, misalnya A, kita lihat A. Gitu. Dengan mudah kita dapat melihat bahwa ABC dapat ditulis sebagai ABC A kali E1, B kali E2, C kali E3 ditambah 0, 1 kali 1, 2, 3 gitu. Untuk bagian B kita harus menentukan apakah mungkin ditemukan konstanta alfa 1, 2, alfa 3 atau tidak, sehingga kita punya begini, ABC itu dibentuk dari 3 ini, 111, 110, 100. Ini menghasilkan sistem, kalau kita uraikan, alfa 1 alfa plus alfa 2 sama dengan A, alfa 1 plus alfa 2 sama dengan B, alfa 3 sama dengan C. Alfa 3 nih ya. Ya kan? C. Gitu. Nah, karena metrik koefisien dari sistem ini tak singular, sistem yang memiliki penyelesaian tunggal. Ya, bisa ingat teorinya kemarin. Pada kenyataannya kita peroleh bahwa alfa 1 sama dengan C, alfa 2 sama dengan B min C, alfa 3 sama dengan A min B. Betul nggak? 1 alfa 1, 2, 3 alfa 1 dengan A. B nya alfa 1 plus alfa 2. C nya maaf, C nya alfa 1, betul. Ini betul, C nya alfa 1. Sehingga kita punya persamaan ABC, kalau kita rubah ke sini, alfa 1 sama dengan C, ya kan? Alfa 2 sama dengan B min C, alfa 2, alfa 3 harusnya A min B. Alfa 2 ini alfa 1 nya ganti C, maka B min C. Karena alfa 2 B min C, alfa 2 B min C, maka alfa 1 A min B. Ya. Alfa 3C, ya kan? Kita uraikan ini. Alfa 1-nya C ditambah alfa 2-nya B min C ditambah alfa 3 sama dengan A. Berarti alfa 3 sama dengan A min alfa 3 A min C min